Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria. Saya adalah seorang bidan. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait persiapan kehamilannya, Ibu ya. Baik. Kalau boleh tahu, Ibu baru saja menikah ya? Iya, Menikah sudah berapa bulan? baru 5 bulan. 5 bulan aja ya. Saya mau tanya-tanya dulu sedikit ya, Ibu. Nama suaminya siapa ya, Bu? Dani, Dani ya. Usianya 23. 23 tahun. Baik, kalau untuk usia Ibu sendiri berapa ya? 22. 22 tahun. Nah, baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan persiapan kehamilan ya. Karena kan Ibu ini sudah menikah dan sebentar lagi akan mengalami proses kehamilan, di mana kehamilan itu bukan hal yang mudah begitu untuk dilalui. Kita harus benar-benar mempersiapkan untuk kehamilan yang sehat supaya tidak terjadi hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan dengan kehamilan kita. Jadi Ibu, pada dasarnya kehamilan itu yang perlu disiapkan ada dua aspek. Yang pertama ada aspek kesehatan fisik dan juga ada aspek kesehatan psikologi. Nah, dari yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan fisik, di mana Ibu harus memperhatikan tersebut ya. Yang pertama intinya adalah untuk menjaga kesehatan, baik itu kesehatan Ibu maupun kesehatan suami. Kebugaran tubuh itu harus tetap dijaga. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan? Kita bisa menjaga pola makan dengan mengkonsumsi makanan sehat, asupan nutrisi yang terpenuhi, 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Ibu juga bisa melakukan olahraga rutin, tidak usah yang berat-berat, cukup jalan kaki setiap pagi atau tidak senam, ikut senam yang ibu-ibu itu kan ada ya di setiap desa. Ya, gitu. Nah, selain itu kesehatan fisik juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kalau boleh tahu, apakah suami Ibu merokok? Tidak. Baguslah kalau tidak merokok ya. Kalau misalkan suaminya merokok, diusahakan tidak dekat dengan Ibu begitu, karena memang kalau kita perokok itu kan perokok positif. Nah, kalau orang yang di sekitarnya yang menghisap asap rokok itu dinamakan perokok negatif. Nah, padahal perokok negatif itu menerima risiko yang lebih tinggi terkena penyakit dibandingkan dengan si perokok positif gitu. Jadi dikhawatirkan nanti kalau suaminya merokok dan terus berada di sekitar ibu hamil, itu akan menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan. Karena kan nanti ibu hamil itu bukan hanya menjaga bayi, bukan hanya menjaga ibunya, tapi sudah ada bayinya juga yang harus dijaga. Untuk makanan nutrisi itu, makanan bernutrisi harus diperhatikan lagi ya. Nutrisi itu adalah komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, di mana ada 5 komponen utama yang ada dalam nutrisi. Nah, di sini saya akan tunjukkan juga nanti kalau ibu hamil juga akan mendapatkan buku seperti ini, di mana di sini sudah tertera lengkap sekali Ibu untuk periksa kehamilan, lalu bahaya-bahaya kehamilan, untuk perawatan sehari-hari, bagaimana cara menjaga kebersihan diri begitu. Di sini ada nutrisi ya Bu ya. Jadi nutrisi itu yang pertama ada karbohidrat, di mana karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan karbohidrat kita sehingga tidak lemas saat beraktivitas. Khususnya ibu hamil kan dia kalau sudah memasuki trimester kedua, kehamilannya sudah mulai besar, itu akan terasa lelah begitu. Nah, kalau untuk karbohidrat sendiri sebenarnya saya tidak terlalu mengkhawatirkan itu ya, karena memang orang Jawa untuk kita khususnya makanan pokoknya kan nasi, jadi insya Allah kebutuhan karbohidrat itu terpenuhi ya. Nah, untuk komponen berikutnya ada protein, di mana protein ini terdapat 2 macam Ibu. Jadi ada protein nabati yang dari tumbuhan dan protein hewani. Jadi kalau protein nabati Ibu bisa memperolehnya dari konsumsi tempe, tahu, lalu sayur-sayur kacang-kacangan seperti itu kayak protein. Namun di sini protein hewani itu mengandung proteinnya itu lebih baik dibandingkan dengan nabati, karena memang kandungan asam folatnya yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan protein nabati. Nah, kalau protein hewani sendiri nanti Ibu bisa mengkonsumsi seperti ayam, telur, daging, ikan seperti itu. Iya, baik. Nah, untuk
untuk berikutnya ada komponen utama yaitu mineral. Nah, mineral ini kaitannya dengan air putih, Ibu. Nah, kebutuhan kita kan air putih 2 liter per hari atau 8 gelas. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan air mineral tersebut karena memang air putih ini berperan sangat penting di dalam siklus metabolisme di dalam tubuh. Nah, Ibu sendiri apakah sudah rutin untuk meminum 2 liter sehari 8 gelas? Kadang cuma 1 liter lebih. Oh begitu, baik. Mulai sekarang kalau bisa dibiasakan ya, karena memang nanti kalau sudah hamil itu kebutuhannya harus meningkat. Jadi minumnya bukan 2 liter lagi, namun menjadi 3 liter karena memang kebutuhannya kan nanti di-share juga sama bayinya ya. Jadi begitu. Kalau misalkan tidak dibiasakan dari sekarang, nanti minum 3 liter per hari itu akan terasa berat karena kita harus meminum banyak sekali. Tapi kalau sudah biasa dari 2 liter nanti naik ke 3 liter itu akan lebih mudah gitu Ibu. Nah, untuk yang keempat ini ada asupan lemak. Nah, kalau lemak sendiri saya juga tidak terlalu mengkhawatirkan karena memang kami atau kita itu pasti kan suka ya makanan yang berminyak, makanan yang digoreng itu juga sudah terdapatkan dengan lemak. Namun yang saya tekankan di sini Ibu kalau bisa hindari junk food ya, bukan hanya Ibu, semua orang pun sebenarnya harus menghindari junk food. Tapi karena memang di sini persiapan untuk kehamilan, jadi kalau bisa makan makanan yang cepat saji itu dikurangi, minum bersoda karena memang dampak negatifnya itu lebih banyak dibandingkan dengan dampak positif yang diberikan oleh makanan-makanan dengan cepat tersebut. Nah, untuk yang kelima, komponen utama tubuh yang diperlukan adalah vitamin. Nah, vitamin ini banyak sekali Bu jenisnya, ada vitamin A, D, E, K itu dimana vitamin itu berperan penting dalam metabolisme. Tapi Ibu tidak perlu khawatir dengan cara mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, insya Allah vitamin itu sudah akan terpenuhi. Tidak hanya vitamin, nanti juga ada zat besi seperti itu, komponen-komponen mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh itu sudah tersedia di buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau boleh tahu, apakah Ibu suka makan sayur dan buah? Iya, saya suka sekali. Kalau begitu, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Ya walaupun nanti di saat hamil itu memang dikasih vitamin, ada pil vitamin dan juga pil tambah darah biasanya, namun kan ada baiknya bahwa vitamin itu kita peroleh secara alami, yaitu dengan cara mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran sehingga persediaan vitamin di dalam tubuh itu tercukupi sejak dini begitu. Gitu Bu. Baik. Ya, nah selain itu jangan lupa menjaga kebersihan ya Ibu, kebersihan alat reproduksi juga, lalu personal hygiene, mandi seperti itu, ganti pakaian, dan jangan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat begitu Ibu. Baik Bu. Nah, untuk berikutnya di sini saya akan menjelaskan aspek yang kedua setelah aspek fisik, yaitu ada aspek psikologis. Nah, karena pada dasarnya psikologis itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang. Jadi ketika seseorang itu stres, itu akan menghambat metabolisme di dalam tubuh dan itu akan membawa dampak yang buruk begitu Ibu. Jadi psikologis harus diperhatikan ya menjelang kehamilan nanti. Kalau bisa minta juga dukungan dengan keluarga, misalkan keluarga terlalu menuntut atau sehingga memberikan beban begitu harus ya sementara dihindari dulu untuk mencegah hal-hal yang negatif gitu. Misalkan ibu ini kalau boleh tahu kerja atau di rumah? Sudah di rumah. Sudah di rumah aja ya. Oke. Bagus kalau di rumah. Biasanya kan kalau ibu hamil itu kalau kerja nanti dia banyak sekali beban, itu akan memicu stres. Baik, saya pikir itu saja Ibu. Nanti kalau misalkan Ibu butuh informasi lebih jauh, nanti kita bisa ngobrol lagi. Begitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak Dok. Tidak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Semoga nanti bisa mencapai kehamilannya yang sehat sampai dengan sampai dengan rawat bayinya yang sehat juga. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya ya. Terima kasih.